Halo semuanya, di sini saya memiliki sebuah kertas putih yang rapi, tanpa kusut sama sekali seperti yang teman-teman lihat di depan ini. Coba teman-teman bayangkan ini merupakan sebuah impian dan harapan teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa setiap impian atau harapan tentu tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Pasti akan ada selalu rintangan, cobaan, ujian yang akan selalu menimpa dari harapan dan impian yang ingin kita wujudkan. Ketika impian kita didatangi oleh sebuah persoalan, permasalahan, maka bisa-bisa itu akan mendatangkan sebuah kegagalan. Di sini saya Andika Aulia Putra dengan NIM 221081 ingin menemani waktu teman-teman dalam waktu 5 menit sampai 7 menit ke depan. Teman-teman, kegagalan merupakan sebuah hal yang tidak bisa kita hindarkan. Dia akan selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kegagalan bukan hanya membahas persoalan cita-cita, impian terkapat, namun kegagalan juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika teman-teman sudah berniat bangun pagi dan ingin cepat-cepat sampai di kampus untuk memulai perkuliahan. Namun tanpa teman-teman sadari, di tengah perjalanan teman-teman menemukan sebuah ujian, yaitu ban motor atau kendaraan mengalami kebocoran. Tentu hal tersebut mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman akan mencoba menyelesaikan persoalan dari ujian yang teman-teman dapati, yaitu harus menambalnya. Nah, di sini dengan kertas yang seperti ini, kita berusaha untuk bagaimana kita menghidupkan kembali motivasi-motivasi yang telah tertanam dulunya di dalam kertas tersebut. Di sini saya ada beberapa tips yang perlu kita lakukan agar motivasi dalam hidup kita dalam menghadapi kegagalan akan selalu berkomitmen kuat dalam menopang masa depan kita. Yang pertama, terimalah sebuah kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Teman-teman, dalam berproses, dalam menggapai suatu impian, tidak ada yang namanya instan, tidak ada yang namanya sebentar, tidak ada yang namanya nihil, mustahil. Namun dalam menggapai impian memerlukan juga waktu, tenaga, pikiran, dan tantangan-tantangan yang jauh luar biasa dan benar-benar tidak kita bayangkan sebelumnya itu bisa menghampiri diri kita. Maka hargailah sebuah proses, hargailah sebuah kegagalan, dan anggaplah sebuah kegagalan itu benar-benar ada ketika kita ingin meraih sebuah kesuksesan. Yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis. Tentu dalam menggapai sebuah cita-cita, kita memerlukan beberapa target-target. Contohnya, teman-teman dalam waktu 1 minggu ini mau ngapain aja. Tentu kita juga memberikan planning, pilihan-pilihan yang ingin kita lakukan dalam waktu seminggu ke depan. Itu merupakan sebuah target-target yang perlu kita wujudkan, meskipun itu dalam waktu seminggu ke depan. Belajarlah dari hal yang kecil-kecil terlebih dahulu. Apabila suatu hal kecil telah teman-teman selesaikan dengan sempurna, maka suatu hal yang besar itu juga akan seperti hal kecil yang dulunya kita anggap itu susah, dan setelah kita lakukan, setelah kita coba, itu akan menjadi hal yang menambah pengalaman kita. Yang ketiga, jangan takut untuk mencoba lagi. Teman-teman pasti pernah mendengar kata-kata yang mungkin pernah teman-teman dengar dari sang motivator. Dia mengatakan bahwa satu kesuksesan itu membutuhkan 9 kali kegagalan. Jadi jangan takut untuk mencoba dan mencoba, karena
karena semakin banyak percobaan yang teman-teman lakukan akan menambah begitu banyaknya pengalaman. Karena kita belajar dari sebuah kesalahan. Semakin banyak kesalahan yang kita temui, maka akan semakin banyak evaluasi-evaluasi yang akan kita lakukan. Yang keempat, dapatkanlah dukungan dari orang terdekat. Teman-teman jangan pernah berpikir bahwa bercerita kepada orang yang paling dekat dari diri kita, orang tua, kakak, atau adik, atau teman-teman memiliki coach atau trainer, jangan takut untuk bercerita. Bercerita mengenai hal-hal yang positif dengan orang lain, apalagi dengan orang terdekat kita, dia pasti akan memiliki effort yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang berada di luar sana. Coba bayangkan, seorang kakak pasti tidak akan rela untuk membuat adiknya gagal. Orang tua tidak akan rela melihat anaknya jatuh miskin. Orang tua tidak akan rela melihat anaknya tidak sukses. Maka, selagi teman-teman memiliki orang-orang terdekat, orang-orang yang teman cintai, maka hargailah waktu itu. Dapatkan dukungan serta support dari mereka. Manfaatkan waktu sebaik mungkin supaya kegagalan yang teman-teman hadapi saat ini dapat teman-teman selesaikan dengan memanfaatkan waktu bersama keluarga serta orang-orang terdekat teman-teman. Oke, sebagai kesimpulannya, kegagalan merupakan sebuah hal yang tidak bisa kita hindarkan, hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.